salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan doa saya semoga Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini saya akan putar atau tayangkan satu video lagi tentang kesaksian seorang murtadin, itu dari Aceh, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan bapaknya adalah seorang imam di sebuah desa yang terletak di Aceh. Dan dia betul-betul menjadi seorang muslim yang sangat taat dalam menjalankan agamanya, dan dia diajarkan untuk terus rajin sholat 5 waktu dan juga rajin pengajian. Dan harus memang orang-orang Aceh itu, kita tahu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mereka itu adalah orang-orang yang sangat fanatik dan kental dalam menjalankan ajaran agamanya. Dan begitu mereka membenci orang Kristen pada waktu itu, dan seorang muslimah ini, dia melihat orang Kristen, dia membenci, dia menghina, dia mengata-ngatain Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tetapi apa jawaban dari orang Kristen? Mereka hanya tertawa ketika dia menghina Tuhannya orang Kristen. Dia bilang, Tuhanmu tidak pakai baju, cuma pakai celana doang. Tapi orang Kristen yang dia ejek, yang dia hina itu, dia tidak menjawab apa-apa. Dia diam dan tersenyum saja. Karena firman Tuhan mengatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 15 di sini mengatakan bahwa perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi kenapa kita ini sebagai orang Kristen tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Kenapa kita ini orang Kristen tidak merespon atau tidak membalas dengan secara tidak adil ketika ada orang yang menghina Tuhan kita, ketika ada orang yang mengejek kita, yang menghina kita, melecehkan kita, bahkan menganiaya kita? Karena firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus yang penuh kasih mengajarkan kepada kita, pada kita semua, bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan harus usahakan untuk melakukan yang baik senantiasa kepada orang tersebut yang menghina kita. Bahkan Tuhan berkata di Matius pasal 6 ayat 44, pasal 5 ayat 44 di sini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, betapa ini memang setiap kita ini yang susah untuk diterapkan. Tetapi kita sebagai orang pengikut Kristus yang sejati, sebagai orang percaya, pasti kita mampu untuk menerapkannya, mampu untuk mengampuni, mampu untuk mengasihi, karena Tuhan kita mengajarkan kita dengan penuh kasih lemah lembut. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu Saudaraku. Kita sudah dihina-hina, kita sudah diejek-ejek, kita sudah diperlakukan secara tidak adil, tetapi Tuhan malah jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Oke, tapi dia malah bilang
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Nah, ini kasihilah dan bahkan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, ini memang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kita memang harus mampu, dan kita dimampukan untuk harus mengasihi musuh, harus mengampuni. Sekalipun kita dianiaya, dihina-hina, dibenci, tapi kita harus terapkan ajaran Tuhan Yesus ini yang penuh kasih, bahwa kita harus kasihi, harus mengampuni, dan bahkan harus berdoa untuk mereka yang menganiaya kita ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan kita akan mendengarkan kesaksian seorang murtadin ini yaitu orang Aceh asli, bagaimana dia menjadi Kristen, apa yang terjadi dalam dirinya ketika dia menjadi Kristen. Kita akan menyaksikan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi orang ini sebelum dia menjadi pengikut Kristus yang sejati, dia menghina Tuhan kita, dia menghina orang Kristen, dia menjelek-jelekan, dia betul-betul melakukan sesuatu yang memang dia pelajari, yang harus dia lakukan kepada sesama kita ini orang Kristen. Betapa bencinya dia terhadap orang Kristen, betapa dia tidak senangnya dengan orang Kristen. Akhirnya Tuhan izinkan untuk mengalami masalah demi masalah, tantangan demi tantangan, dan dia mau mencari jalan keluar dan tidak mendapat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dia tidak mendapatkan itu karena di ajaran waktu di agama lamanya hanya diajarkan untuk membenci, untuk menghina, untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan akhirnya dia berbalik arah untuk mencari tahu siapa Tuhan yang sebenarnya ini, yang mampu memberikan dia jalan keluar, yang mampu memberikan dia ajaran yang penuh kasih. Dan akhirnya dia menemukan di dalam kitab suci Injil, yaitu ajaran Yesus Kristus yang penuh kasih. Dan dari situlah dia ketika berbalik arah untuk menjadi orang Kristen, dia mendapatkan damai sejahtera dan ajaran kasih yang tidak terbatas, damai sejahtera yang tidak terbatas, sukacita, kegembiraan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan memang inilah cara Tuhan, inilah kuasa Tuhan yang bekerja bagi setiap orang yang memang dia harus diselamatkan, dia harus menjadi orang yang dipilih, sebab orang ini lah seorang Muslim yang sangat taat dan kental dalam menjalankan ajaran agamanya pada waktu itu. Dan kita tahu orang Aceh inilah orang yang begitu fanatik, sangat-sangat fanatik. Namun apalah daya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan yang memilih dia, kalau Tuhan yang menarik dia, tidak ada seorang pun yang bisa melarang, menahan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan pada akhirnya seorang murtadin ini, dia memutuskan untuk menjadi orang Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia dipakai Tuhan
cara luar biasa. Itulah cara Tuhan bekerja, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan jangan lupa untuk kita doakan terus agar pemberitaan Injil ini harus terus berkobar-kobar dan banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Namun sebelum kita menyaksikan tayangan berikut ini, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas penyertaan dari sepanjang kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih dalam keadaan sehat. Dan kiranya Engkau memberkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kesaksian ini dapat kami mengerti dan dapat memberkati kami, dan iman kami semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Satu orang bertobat, satu surga bersorak-sorak, bergembira, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Inilah doa kami siap menyambut kesaksian ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Assalamualaikum buat kampung halaman Aceh tercinta. Puhaba Mandum yang nari Gampong. Abang, adik, kak, Mandum yang nari Aceh, yang nari Gampong. Semoga sehat walafiat selalu dan selalu selabe Allah sertai di dalam setiap perjalanan saudara-saudara Long yang nari Gampong. Pak, terima kasih Pak buat kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Saya menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus kepada saya. Ya, saya berlatar belakang asli dari Aceh, lahir di Aceh, orang tua asli Aceh, besar di Aceh, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah pun saya tinggal di Aceh. Namun rencana Tuhan bukan rencana saya. Saya asli Aceh Pak, dan kental dengan Islamnya, dengan syariat Islam yang ada di sana. Dan saya dulu berkerudung, tapi saat ini saya sudah tidak, Pak. Saya menyatakan cinta kasih Tuhan pada malam ini, saudara-saudara. Orang tua saya juga salah satu imam di kampung saya, tapi Tuhan Yesus memilih saya. Artinya pada tahun 2010 saya pergi ke Jakarta, dan kepergian saya ke Jakarta untuk main, ya istilahnya kita orang Aceh mau lihat-lihat Jakarta. Kebetulan juga saya punya anak 4. Waktu itu anak saya mau masuk kuliah, saya pergi ke Jakarta untuk anak saya masuk kuliah. Tapi lain rencana saya, lain rencana Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Saya tinggal di Aceh, di Jakarta, tidak kembali lagi ke Aceh. Saya menetap di Jakarta dengan berbagai kegiatan untuk biaya menyekolahkan anak. Saya berdagang, saya bisnis, saya lakukan apa yang bisa yang menghasilkan uang. Tetapi bukan berarti waktu itu saya melakukan hal-hal yang salah, yang melenceng dari baik dari agama maupun dari yang ditetapkan oleh penegak hukum. Tapi di situ saya bisa hidup dan juga saya punya bisnis. Namun di satu teman bisnis saya itu kebanyakan dari Kristen. Saya selalu menghina mereka. Setiap hari saya mengatakan, kalian setiap hari nyembah Tuhan yang digantung di kayu. Hari gini punya Tuhan gak pakai baju, mikir dong, cuma pakai celana doang. Saya selalu setiap hari ketemu teman-teman, tapi teman-teman saya yang Kristen tidak pernah menjawab saya. Malah mereka tersenyum dan tertawa. Ternyata tantangan demi tantangan saya hadapi, tapi saya nggak bilang itu pencobaan, tapi semua adalah proses. Kalau saya mau diproses Tuhan, saya nggak boleh protes. Saya jalani proses dari Tuhan. Saya hadapi semua tantangan, Pak. Dan puji Tuhan saat ini saya ikut Tuhan Yesus, saya melayani ke penjara-penjara. Saya tidak menyerah sampai di sini, Pak, karena saya tahu Tuhan Yesus mati di salib buat saya. Saya terus akan pikul salib, Pak, sampai Tuhan izinkan saya kembali. Mungkin walaupun tantangan, Pak, dari pastilah saya sebagai orang Aceh pasti ada itu, Pak.
Tapi pertolongan dari Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan kabar sukacitanya, Pak, saya mengikuti Yesus. Penyakit saya yang dari tumor tadi tidak saya rasakan lagi. Biasa hidup dia, Pak, sekarang sudah tidak ada lagi. Dan saya telah boleh bersenyum sukacita bersama Tuhan karena dia sembuhkan semua penyakit, terutama penyakit hati. Saya bersyukur, Pak. Dulu saya nggak bisa mengampuni. Orang yang berlaku jahat kepada saya nggak bisa mengampuni. Pasti saya akan berkata, saya akan balas. Tapi sekarang saya bisa mengampuni. Gimanapun orang menyakitin, bagaimanapun orang berkata, bagaimanapun saya awalnya nggak bisa. Saya bilang sama Tuhan, gimana cara mengampuni? Setiap disakiti orang mungkin saya hanya bisa menangis, tapi Tuhan berkata, berbisik lewat Roh Kudus yang selalu memimpin saya berkata, lakukan bagianmu. Bagian saya apa Tuhan? Bagian saya bagaimana Tuhan? Saya dapat jawaban dari firman-Nya, mengampuni. Firman itulah firman Tuhan yang menguatkan saya, firman Tuhan yang mengajarkan saya, firman Tuhan inilah Alkitab, Injil yang saya dapatkan, yang saya percaya sampai dengan hari ini. Itu yang menyelamatkan hidup saya, yang memberikan saya pengharapan, yang memberikan saya pengetahuan demi pengetahuan tentang kehidupan ini. Terutama tentang kasih. Sampai Tuhan mengajarkan kasihi musuhmu. Saya belum pernah belajar itu mengasihi musuh. Doakan musuhmu. Dahsyat, kok bisa kita disuruh mendoakan musuh? Itu luar biasa, Pak, yang saya rasakan bersama Tuhan Yesus. Kasih anugerahnya yang menyertai saya setiap saat ini sungguh membawa saya kepada kehidupan yang tadi suatu firman Tuhan yang saya ingat di Roma 8 ayat 28 bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun awalnya kita nggak melihat bahwa itu, Alkitablah yang mengajarkan saya bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, di dalam Yesus Kristus itu ada pengharapan, dan kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu yang nggak pernah habis. Kasihnya yang luar biasa kepada saya, yang saya nggak bisa bayar dengan apapun mungkin Pak ya, hidup saya nggak bisa saya gantikan dengan apapun. Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib menebus hidup saya, dosa saya, sedangkan saya udah bawa dosa itu dari lahir. Tuhan Yesus sangat baik dan luar biasa buat saya. Saya berterima kasih, bersyukur karena kasih anugerahnya yang begitu besar sehingga saya dipilih Tuhan, tuntun oleh Roh Kudus-Nya yang sama sekali tidak pernah mendengar tentang Yesus bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat, yang sama sekali tadi tidak pernah tahu tentang siapa Yesus, apa itu Kristen. Yang saya tahu menghina, yang saya tahu adalah Kristen itu orang kafir, yang saya tahu bahwa mereka menyembah patung. Ternyata semua pikiran, doktrin-doktrin saya itu salah. Jadi kalau Roh Kudus sudah memimpin kita untuk kita mengenal Dia, saya pun buka hati. Saya buka hati saya untuk mengetahui, untuk ilmu pengetahuan yang baru, bahwa siapa itu Yesus, siapa itu Kristus, kenapa Dia dikatakan Kristus, kenapa Dia dikatakan Tuhan. Saya belajar, saya cari tahu. Kenapa Dia disalibkan? Jangan hanya kita berkata, oh Dia disalibkan atau bukan, tapi belajar dulu, cari tahu dulu, baca. Membaca itu nggak salah, ilmu pengetahuan itu tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Kenapa ada pepatah negeri Cina, kenapa nggak Amerika, kenapa nggak? Kalau saya bertanya, kenapa kok Cina, kenapa nggak Amerika, kenapa nggak Jepang, kenapa nggak yang lain? Kenapa berkata Cina? Ada apa di Cina? Nah, begitu saya tentang Yesus, kenapa Dia Tuhan? Dasar dari mana? Saya coba belajar. Saya Islam, saya mengetahui orang tua saya mengajarkan saya dengan benar. Tapi pada hari ini, kalau saya hijrah, kalau saya menjadi Kristen, karena Tuhan menghendaki saya mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, mengenal Tuhan yang hidup, mengenal Sang Penebus, mengenal
hanya di dalam Dia ada keselamatan. Amin, haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saudara yang diberkati Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Betul, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada kasih yang tidak terbatas. Hanya di dalam Yesus kita mendapatkan sukacita dan kegembiraan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan semoga kesaksian ini dapat memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dan iman kita semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai bertemu di video berikutnya. Shalom.